Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, digalahkan Bagnaia, dia hebat, fantastis, level tinggi. Kabar selanjutnya, bos Honda kasih peringatan ke Marc Marquez usai MotoGP San Marino 2021. Terakhir, Joan Mir kibarkan bendera putih untuk mempertahankan gelar juara. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Pembalap Yamaha asal Prancis Fabio Quartararo mengakui kehebatan Francesco Pecco Bagnaia yang berhasil mengalahkannya di MotoGP San Marino akhir pekan kemarin. Bahkan menurutnya, Bagnaia berada di level berbeda yang sulit disaingi pembalap lainnya. Diketahui, sejak awal perlombaan Bagnaia telah memimpin perlombaan. Hingga pertengahan balapan dia dibuntuti Jack Miller dan Fabio Quartararo. Namun, dengan selisih yang terbilang jauh. Menariknya, memasuki akhir putaran Fabio Quartararo langsung tancap gas dan mendekati Bagnaia. Bahkan keduanya hanya berselisih 0,5 detik saja. Kabarnya, hal tersebut dipicu dari pemilihan ban yang benar, yakni hard medium. Sementara Bagnaia hard soft. Kendati terus ditekan Quartararo, Bagnaia nyatanya mampu mempertahankan posisinya hingga garis finish. Pembalap 24 tahun tersebut memenangi race dengan catatan waktu 41 menit 48,305 detik atau unggul 0,364 detik dari pembalap berjuluk El Diablo tersebut. Selesai perlombaan, Quartararo mengatakan Bagnaia terlalu dominan di perlombaan kemarin. Bahkan menurutnya, untuk menyamai levelnya terbilang sulit. Pada awalnya Ducati menyerang saya dari semua sisi dan saya membuang-buang waktu. Tetapi saya berupaya tampil total. Ada beberapa momen ketika jarak semakin dekat, tapi Pecco berada di level berbeda, tinggi, saat balapan. Ujar Quartararo dikutip Tutto Motori Web Senin 20 September 2021. Padahal menurutnya, saat itu ban Bagnaia sudah mulai aus, namun dirinya masih bisa menjaga kecepatannya hingga akhir finish. Itulah mengapa Quartararo beranggapan Bagnaia merupakan pembalap yang fantastis. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa ngebut dengan ban yang sudah aus. Saya sebenarnya masih unggul dengan banyak keuntungan, tapi Bagnaia memang hebat. Dia membalap dengan fantastis, kata Quartararo. Bos Repsol Honda Alberto Puig kasih peringatan ke pembalapnya Marc Marquez usai MotoGP San Marino 2021. Alberto Puig harus puas dengan tempat keempat dan ketujuh yang ditorehkan oleh Marc Marquez dan Pol Espargaro di sirkuit MotoGP Misano 19 September 2021. Pabrikan asal Jepang itu tentu menginginkan hasil yang lebih baik. Namun mereka perlu memusatkan perhatian di 2 hari pengujian yang akan dimulai hari ini. Bagi Honda, ini akan menjadi momen krusial bagi pengembangan RC213V yang kurang berperforma dibandingkan Ducati dan Yamaha. Performa Marc Marquez cukup membanggakan. Finish keempat meski harus menahan sakit. Di lap terakhir, Marc Marquez sangat menarik karena dia berhasil menaklukkan 2 posisi. Mengingat kondisi fisiknya, kami sangat senang dengan apa yang dia capai, kata Alberto Puig. Marc menderita di Misano tetapi memiliki balapan yang hebat. Lanjutnya, lap time yang dia dan Pol hasilkan cukup konstan dan ini penting bagi kami. Hal ini menandakan kemajuan dan kami berharap untuk melanjutkan pengembangan ini, sebut Puig. Sebuah hasil yang harus memberikan keberanian dan menanamkan optimisme menjelang akhir musim. Ketika perhatian sepenuhnya beralih ke motor prototipe musim 2022. Bagaimanapun, secara global kami tidak terlalu puas, ucapnya.
Kami di sini untuk menang. Tetapi dengan situasi kami saat ini, kami dapat mengatakan bahwa ini adalah akhir pekan yang baik, tambah manajer tim Alberto Puig. Sebelum balapan kami memiliki beberapa keraguan, namun hasilnya lebih baik dari yang diharapkan ketika kami melihat perbedaannya dengan para pemimpin balapan. Sambungnya, tim Repsol Honda akan tetap berada di sirkuit Misano hingga Rabu sore untuk menyelesaikan 2 hari tes IRTA. Terlepas dari rasa sakit, Marc Marquez akan hadir di tes tersebut. Marc berjuang melawan rasa sakit, tetapi kami tahu bahwa tes ini sangat penting karena memungkinkan kami untuk menguji komponen baru, ucap Puig peringatkan Marquez. Itu tidak akan mudah baginya, tetapi dia akan melakukannya, tutupnya. Pada MotoGP seri Misano, Joan Mir harus puas finish di posisi ke-6 setelah dipaksa turun 1 peringkat akibat melanggar track limit di lap terakhir. Ternyata finish di posisi ke-6 dengan tambahan 10 poin tidak cukup untuk membantu Joan Mir untuk menjaga peluang mempertahankan gelar MotoGP. Apalagi Fabio Quartararo mampu finish di posisi kedua. Kini Joan Mir yang menempati posisi ketiga tertinggal 67 poin dari Quartararo. Meskipun masih ada sisa 4 balapan lagi, tapi Joan Mir merasa kesempatannya untuk mempertahankan gelar juara dunia MotoGP telah usai. Joan Mir mengaku kesal karena merasa tahun ini dirinya justru lebih baik dibandingkan musim lalu ketika memenangi title. Sayangnya, Suzuki tak melakukan peningkatan besar pada GXXRR yang membuatnya kesulitan dalam mengimbangi pabrikan lainnya. Saya sedikit marah karena mengetahui potensi yang dimiliki tahun ini, dan saya sangat kesal karena saat ini jadi pembalap yang lebih baik. Saya jarang buat kesalahan, berkendara lebih baik, dan saya tidak akan meraih gelar juara dunia, ucap Joan Mir. Sekarang, bagi Joan Mir, sisa balapan dianggapnya seperti tes pramusim, mencari kesempatan untuk menggali informasi dan membuat beberapa peningkatan pada motor. Joan Mir menegaskan bakal melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi sebaik mungkin kepada para teknisi agar motor tahun depan bisa memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan musim ini. Saya pikir itu cara yang terbaik. Tentu saja, jika sekarang saya memiliki kesempatan untuk memenangi beberapa balapan dan melakukan beberapa manuver di akhir balapan dan sebagainya, saya tidak peduli jika tak mendapatkan poin, ujarnya. Usai merelakan gelar tahun ini, Joan Mir berharap bisa kembali memperjuangkan title pada tahun depan dengan menggunakan motor yang lebih kompetitif. Memang, saya kecewa karena jika kami memulainya dengan cara berbeda di balapan pertama dengan situasi yang lain, saya yakin sekarang kami akan memiliki situasi yang berbeda, pungkas Joan Mir. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda, dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.